Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman sehat selalu. Teman-teman gue pasti pernah mendengar atau melihat di YouTube atau di TikTok, di sosial media lah, tentang perusahaan UD Sentosa Sel, sebuah perusahaan di Jawa Timur yang melaporkan wakil wali kota dan terlibat penahanan ijazah para karyawan. Dan akhirnya wakil menteri turun tangan, banyak cerita lah kemudian. Dan setelah diusut akhirnya hari ini dilakukan penyegelan terhadap gudangnya. Seperti apa perjalanan kasus itu, kita ikuti sampai akhir, biar tidak ada sampai video ini berakhir, biar tidak ada salah paham, salah pengertian, dan menimbulkan kekacauan lagi. Ikuti video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Bu. Halo. Halo ya. Ini wakil wali kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mati. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sel yang menahan ijazahnya kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ, bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini, tolong benar-benar ini kita akan sikapi secara serius. Tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Diana di Polda. Terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Diana. Sekarang ijazah di mana? Tidak. Bu, ijazahnya taruh di sini. Iya, Pak. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh, Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu situasi di stasiun sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah, Pak. Untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini, itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Bukan, Pak. Ruangan salah satu ini. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Sudah resign, Pak. Iya betul, tahu kan? Bener ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi atau sudah resign. Ternyata beliaunya di situ. Bu, Ibu udah berbohong. Kok bisa, Pak? Ibu berbohong pakai nanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu di benar atau nggak ada orangnya. Ada videonya ada nih. Pak, kalau Veronikanya sudah resign, nggak boleh main-main ke sini. Boleh, Boleh kan? Terus gimana? Alasan Ibu sederhana banget main. Ini tempat bermain atau gudang kerjaan? Dulu, Ibu jangan debat soal itu sama saya. Ini tempat bekerja atau tempat bermain? Kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Ibu nggak malu orang kita kesini ngelindungin Ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Udah pokoknya Pak, yaudah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak Ibu nih. Baru di Republik ini nih, Pak Swaji ini baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya, dia laksanakan, Ibu laporin. Loh, Ibu memang berbelit ini, Bu. Kemarin sama telepon si Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekamannya, Bu. Kakak lo cici lah. Sama enggak suaranya? Nggak usah diperhatiin no media sosial tuh nggak usah.
Terus ijazah saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cita tuh nyaranin untuk aku tetap kerja. Emang ini siapa ada kamu tak? Itu kan ngomong masalah tenda. Bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa? Ibu bilang Veronica enggak kenal resign apa. Kalau saya tanya, coba dia masih kerja atau enggak? Ibu saya tanya, digamparin enggak sama saya? Kabokin enggak? Ditonjok enggak sama polisi? Ditonjok enggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah ada. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Ibu dia kenal enggak sama Mbak Vero ini? Loh, ponakan saya. Enggak cuma nanya itu doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Tanggung jawabnya itu ada di saya. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Merasa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero, ini banyak merekam. Hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Enggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Terus siapa yang betul lagi, Pak? Saya lupa. Enggak. Ojo ngomong lupa. Baru 3 Pengen aneh kok. Sebelum Kan Natal. mesti tahu lah kamu. Enggak mungkin lagi loh. Enggak mungkin bohong lah orang-orang. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Ada kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Ya. Di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikutkan Tidak wewenang. diri Saya saya. minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba tes. Ya udah siap ke kepolisian aja. Jadi hari ini kita sama Pak Wamen memberikan satu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi si Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolrestabes, ada status daripada kementerian. Kita ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, karena mereka berbelit-belit memberikan suatu keterangan seperti itu. Bukan domain kami. Agak emosi tadi Pak di dalam Pak. Oh, sangat emosi banget melihat nggak korporatif orangnya. Kita menggali data ya di dalam ya. Bapak Wali. Itu yang buat kita heran, cuma ijazah doang harus ditetak-tetak gitu. Padahal saya sudah sampaikan. Kalau soal misalnya ada buruhnya berhutang, biar saya yang bayar. Kalau ada buruhnya merasa berhutang di perusahaan, saya yang bayar. Atas ada anggota dewan juga mau bayar. Ada Pak Wali juga mau bayar. Ada Kapolres juga mau nalangin mau ngebayar. Ini saya nggak ngerti ada apa ya. Merasa itu mana? Ada dugaan pemerasa nggak sih Pak? Nah makanya dari itu kita mau tahu bener nggak itu. Karena kan belum dapat informasi soal pernyataan dia harus nebus. Itu. Nah, men, dia itu WNI atau WNA? Saya belum masuk ke sana. Nanti kita cek. Itu bagus pertanyaanmu, bagus sekali. Bagus sekali itu. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada teman-teman bisa datang ya. Siapa? Tahu ditahan. Itu ditahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar ibu nggak nahan? Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok bukan preman, kita bukan preman. Saya nggak nahan. Ada pintu rahasia.
Disegel karena apa, Kak? Disegel karena nahan ijazah mantan karyawannya dan tidak memiliki administrasi untuk pergudangannya, itu tanda daftar gudang atau TDG. Margo Mulyo sisi hentikan di Margo Mulyo pergudangan apa ya tadi namanya, Suri Mulia, nomor H14. Kita belum lahir batin. Masya Allah. Cepat ya wawancara malam. Iya. Tapi hasil apa namanya konsultasi sama Kemendak seperti apa? Nah ya ini mereka kita boleh melakukan penyegelan. Jadi ada mandat yang diberikan ke Dinas Koperasi Perdagangan kota ya. Kota. Lalu mereka minta bantuan kota, Disperindak minta bantuan ke kita. Lalu kita melakukan penyegelan. Ini kan. Baik, teman-teman sudah menyaksikan. Jadi prosesnya berawal dari sidaknya Pak Wawali, kemudian Pak Wawali dianggap penipu lewat HP dan permintaan maaf, kemudian ada mediasi antara pengusaha dengan DPR, nggak ada titik temu, malah sepertinya pengusaha itu meremehkan atau tidak menghargai lah institusi negara. Bahkan sampai wakil menteri aja dia dianggap nggak ada lah. Akhirnya hari ini ada penyegelan. Perlu diketahui penyegelan gudang itu bukan karena ijazah, bukan karena penahanan ijazah, tapi ternyata usaha itu tidak memiliki izin, sehingga hari ini diadakan penyegelan sementara. Nah, seperti apa proses selanjutnya, ikuti terus channel saya, akan kita upload demikian ada informasinya. Wassalam.